warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'dar ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, senang banget baru pertama kali hadir di tempat mulia ini. Bahagia rasanya. Bulan Maulid sudah meninggalkan kita beberapa waktu yang lalu, tapi rupanya Maulid pada Nabi Muhammad tak berhenti setiap waktu. Di dalam qasidah Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, walau anna amilna kulla yaumin li ahmada yauman qad kana wajib. Andai kita bikin maulidnya Nabi Muhammad seperti ini dan setiap hari sepanjang kita hidup di bumi, maka sudah merupakan kewajiban kita sebagai umat Nabi yang menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah. Kita ucapkan salam hormat penuh cinta kepada Umi Rashidah bintu Saleh. Kita doakan beliau, juga Habib Toha bin Ali bin Abdurrahman Asgaf, juga Umi Manar, semuanya ya. Kita doakan beliau semua sekeluarga, anak cucu, mantu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, panjangkan usianya, tinggi derajatnya, semakin dicinta Allah dan Rasulnya, berat timbangan amal kebaikannya, kelak mendapatkan syafaat baginda dan mendiami surganya Allah bersama Nabi Muhammad selamanya. Amin. Juga tentu para ustazah yang hadir, yang banyak menghiasi tempat mulia ini, berkerlap-kerlip bintang gemintang, juga pimpinan-pimpinan majelis taklim tentunya di bawah pimpinan Ustazah Rashidah, 78 pimpinan majelis taklim dan yang hadir semuanya, tetamu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi maulid yang dibaca maulid Simtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau diantaranya di dalam qasidahnya mengatakan, masyi kama majma'il maulid yujallil qurub. Enggak ada perkumpulan yang lebih hebat, lebih dahsyat, lebih ampuh untuk mengangkat segala sumpek susah hidup kita nih, lebih daripada perkumpulan majelis maulid. Bu, saya yakin yang hadir di sini macam-macam rasanya. Mudah-mudahan sih nggak ada yang nggak enak. Ada yang datang habis ribut sama suaminya. Ada yang datang habis ngomel-ngomel sama anaknya. Ada yang datang sakit kakinya 10 menit sekali berganti posisinya. Ada yang datang kering kantongnya. Tapi ketika untuk Nabi Muhammad duduknya, maka semuanya akan hilang. Apalagi tadi pas qiyam luar biasa. Zawagat obatik yal asi idza batatub. Inilah waktunya kalian wahai para pendosa. Siapa pendosa? Saya dan Anda. Dilarang kerap kali diterjangnya, diperintah tak dilaksanakan dengan benar dan baik di hadapan Tuhannya. Kita, saya dan Anda, ini waktunya kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di tempat orang mulia,
Tadi waktu qiyam, Rabbi faghfirli dunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfirli ya Allah, ampunkan dosaku berkatnya sang pemberi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzawagat aubatik ya syarid ida bata'u. Inilah waktunya kalian yang lari dari Allah. Kita waktunya kalian kembali di tempat-tempat seperti ini. Dza jama' nih jaminan Habib Ali Habsyi. Dza jama' perkumpulan yang semacam ini, perkumpulan majelis Maulid Nabi Muhammad. La syak dapat dipastikan, tidak diragukan lagi, tukfar jami'ud dzunub, terampuni semua dosa-dosanya. Merinding Bu saya ngomongnya Bu, Masya Allah. Gimana Maulid nggak tambah penuh? Orang pulang Maulid hatinya pada lapang, pada tenang, pada tambah solihah. Jika kita mentelaah Al-Quran, sungguh Al-Quran itu banyak banget tanda jelas dari cintanya Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah melarang di dalam Al-Quran hamba memanggil kekasih yang satu ini dengan namanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan sekali-kali kalian wahai hambaku, Quran nih, memanggil nama kekasihku yang satu ini sama seperti kalian memanggil sesama kalian. Bahkan putri beliau sendiri Sayyidah Fatimah Zahra tidak pernah memanggil Rasulullah dengan nama ayah, abuy, buya dan lain sebagainya. Tapi Sayyidah Fatimah Zahra memanggil ayahnya dengan nama ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habiballah. Jangankan manusia, bahkan Allah sang penciptanya pun belum pernah memanggil nama kekasih yang satu ini dengan namanya. Wahai ahli Quran yang hadir tempat mulia ini, tolong tunjukkan kepada saya dari 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan sampai kepada kita, ada nggak ya Muhammad? Nggak ada. Ketika Allah memanggil nama nabi-nabi yang lain, contohnya Abul Bashar, bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam. Kita binti Adam semua Bu. Kalau ditanya saudara, binti Adam. Yang ketika Allah hendak menciptakannya, di dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan jadikan khalifah di atas muka bumi. Malaikat setengahnya protes, kau akan jadikan tuh manusia yang tukang ribut, yang tukang berantem, yang kagak pernah akur, duduk bersebelahan hati saling membenci, wajah hormat hati mengumpat, wajah tersenyum tapi hati luar biasa. Banyak topeng-topeng rupanya. Dan malaikat udah tahu duluan Bu, suka bikin kerusakan. Apa kau mau ciptakan sih manusia yang model begitu ya Allah? Apakah enggak cukup kami yang mensucikan namamu, bersujud bersimpuh di hadapanmu, tak pernah bermaksiat sedikit pun padamu? Apa enggak cukup kami aja sih ya Allah? Kemudian Allah menyanggahnya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku yang maha tahu sedangkan kalian tak tahu apa-apa. Segitunya malaikat diperintah sujud. Segala suatu saat itu diperintah sujud pada Nabi Adam karena mulianya Nabi Adam, kecuali iblis yang membangkang. Ana khairun minhu, ini gara-gara anak, gara-gara saya. Orang kalau keseringan bilang saya, bahaya dia. Kayak Nabi Adam, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah, aku lebih baik dari dia. Fir'aun pun dilaknat oleh Allah gara-gara ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Nih Nabi Adam yang segitunya diperintah segala sesuatu bersujud padanya,
Tetap di dalam Al-Quran Allah memanggilnya, ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surgaku. Dipanggil ya Adam. Kemudian siapa lagi? Nabi Nuh yang perjuangannya di dalam dakwah 950 tahun, Bu. Kalau baru 5 tahun buka majelis belum rame jangan ditutup. Gak punya semangat Nabi Nuh. 950 tahun berdakwah, hanya sekitar 50, ada riwayat lain mengatakan 80 orang yang ikut ke dalam agama Allah dan Rasulnya. Saking dah pegelnya, saking dah keselnya, wa qala nuhun rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Surat Nuh tuh juz 29. Ketika Nabi Nuh berdoa, dah saking jengkelnya sama umatnya, susah banget diajak baik-baik saja. Berdoa, habisin aja deh orang-orang yang kafir dari atas muka bumi, ludesin aja deh, jangan kau sisakan satupun juga. Jika kau sisakan mereka tak akan beranak pinak kecuali fajir dan kafir. Maka Allah habiskan semuanya, yang selamat hanya mengikuti kapal Nabi Nuh. Perjuangan yang begitu hebatnya, pengorbanan dan kesabaran yang luar biasa. Allah memanggilnya, ya Nuhun ihbit bisalamin minna wa barakatin alaina. Wahai Nuh, turunlah engkau dengan keselamatan dan keberkahan dari kami. Tetap dipanggilnya ya Nuh. Kemudian siapa lagi, Bu? Ya Yahya hudil kitab babi gua. Ya Zakaria inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qabli samia. Siapa lagi? Ya Musa inni ana rabbuka. Segitunya Nabi Musa bisa berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Itu pun dipanggilnya ya Musa inni ana rabbuka ikhlaqna alaik fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, aku adalah Tuhanmu, lepas tu sendalmu, sesungguhnya engkau sedang berbincang denganku di lembah yang suci. Ya Isa bin Maryam, Nabi Isa ruh Allah, bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Dipanggilnya dengan ya Isa bin Maryam. Kenapa? Karena tiada ayah lahir ke dunia, maka binnya ke bin ibunya. Ya Isa bin Maryam, anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah engkau wahai Isa mengaku dua Tuhan, engkau dan ibumu mengaku dua Tuhan selain aku? Maka Nabi Musa pun terduduk ketakutan luar biasa. Semua nabi-nabi yang manapun juga. Ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Nabi Ibrahim yang sudah teruji dan terpuji keimanannya. Siapa yang bisa kayak Nabi Ibrahim? Waduh, udah tua renta. Istrinya Sayyidah Sarah belum hamil juga. Kemudian sudah begitu lama Nabi Ibrahim belum juga memiliki keturunan. Akhirnya dengan rela hati Sayyidah Sarah mempersilahkan Nabi Ibrahim menikah dengan Sayyidah Hajar budaknya. Dari pernikahan itu langsung Sayyidah Hajar hamil. Waduh, kan gimana ya Bu ya? Masih serumah, begitu melahirkan seorang anak yang lucu luar biasa, lagi bijaksana. Allah menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Rabbi habli minas salihin falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni adbahuka fandur madza tara qala if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Di dalam Al-Qur'an Allah abadikan ucapan mereka. Segitunya Nabi Ibrahim luar biasa. Begitu punya anak lucu, Sayyidah Sarah namanya juga seorang manusia. Beliau belum juga memiliki keturunan, punya istri baru, punya anak pula serumah lagi. Duh, lama-lama nggak sanggup juga. Makanya kalau nggak sanggup nggak usah nyuruh-nyuruh lah ya. Maka langsung bilang, wahai Nabi Allah Ibrahim, aku rela dan aku ridho, tapi tolong kau pindah ke tempat yang lain. Maka Allah perintahkan ditaruh di tempat lembah yang tiada kehidupan di situ, air pun susah didapatkan, tumbuh-tumbuhan sulit ya tumbuh di situ, tiada kehidupan di Makkatul Mukarramah. Maka ada cerita air zam-zam, dari sanalah tempatnya. Baru punya anak tuh Bu,
Allah perintahkan ditaruh di tempat yang gak ada kehidupan. Gimana tuh rasanya Nabi Ibrahim? Tapi karena Allah di atas segala-galanya, Nabi Ibrahim pun mengikuti apapun kemauan dari Rabbnya. Begitu sudah sekian tahun lamanya tak jumpa, datang sedang kangen-kangennya, pengen peluk sang anak tercinta. Begitu mau dipeluk, disayang-sayang, suruh sembelih dengan tangannya sendiri. Apa kabar tuh Bu? Kalau bukan menjadikan Allah di atas segala-galanya, tidak mampu Nabi Ibrahim melakukannya. Maka Allah puji luar biasa. Itu pun berkah kesabaran Sayyidah Sarah. Akhirnya Sayyidah Sarah melahirkan juga seorang anak laki-laki, Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Maka nasab yang paling mulia dari para nabi adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ibn Yakub, ibn Ishak, ibn Ibrahim. Nabi bin Nabi bin Nabi dan bin Nabi. Sabarnya berbuah kemuliaan. Maka tiada kesabaran kecuali berbuah kesenangan dan kemenangan di kemudian harinya. Itu pun dipanggilnya, ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya, wahai Ibrahim telah benar mimpimu. Semua nabi yang manapun juga Allah sebut, Allah panggil namanya. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah dipanggil dengan namanya sekalipun juga di dalam Al-Quran. Ini jelas wahai ahli Quran, ini jelas Allah mengistimewakan Nabi Muhammad di antara semua hamba yang pernah ada. Coba dengarkan baik-baik. Apa Allah sebut Nabi Muhammad di dalam Al-Quran? Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah biidnihi wa sirajan munira. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Yasin, ya sayyidal mursalin, Toha. Itu nama Nabi Muhammad semuanya. Merinding saya Bu. Kenapa dari tadi merinding mulu ya? Wahai Rasul, wahai Nabi, wahai, dipanggil dengan panggilan memuliakan, dipanggil dengan panggilan penghormatan, dipanggil dengan panggilan memanjakan. Wahai yang sedang berselimut, tuh panggilan Allah buat Nabi Muhammad di dalam Al-Quran jelas. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad luar biasa syukur yang tiada tara, gigit dengan gigi geraham agar kita diaku sebagai umat Nabi Muhammad sampai kelak di hari kiamat. Nabi Muhammad pernah bersabda begini bunyinya. Atani atin min indi rabbi fa khayyarani baina ayyadkhula nisfal ummatil jannah wa baina syafa'ah fakhtartu syafa'ah wa hiya liman mata wa lam tusyrik billahi syai'a. Aku pernah didatangi dari sisi Tuhanku, maksudnya malaikat, untuk memberi dua pilihan kepadaku. Satu, antara memasukkan setengah umatku ke surga, setengah lagi masuk ke neraka. Aduh, untung Nabi kagak pilih ini Bu. Kalau enggak mah kita kayaknya saya terutama ya, mungkin yang setengah belakangan dah. Kita tahu diri kita banyak kurangnya. Ngaji mah ngaji, ngomongin orang iya juga. Sholat mah nggak pernah tinggal, ngegas ngomong sama suami tiap hari. Ngaji Quran mah ngaji Quran, ngomel sama anaknya tiap waktu. Kita orang yang suka mencampur bainal hasanah wa sayyi'ah, antara kebaikan dan keburukan kitalah orangnya. Maka jika ditimbang kelak di hari kiamat, ketika baik senang, habis pulang ngaji ngomongin orang, wah langsung jelek, aduh nyeselnya, padahal cuma kode-kode doang pakai mata. Nih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Maulid Simtud Durar yang barusan dibaca. Falamma waladathu Aminatu radhiyallahu anha qalat lamma waladathu Aminatu radhiyallahu anha wa an Abdurrahman ibn Aufin an ummihi Syafa'i radhiyallahu anhuma qalat lamma waladathu Aminatu radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqa'a ala yadayya fastahalla fasami'tu qailan yaqulu rahimakallahu aw rahimaka rabbuk.
yang setengah lagi kata Nabi Muhammad memasukkan umatku ke dalam surga setengah, memasukkan lagi ke dalam neraka setengah. Tapi atau syafaat, fakhtartu syafaah, aku memilih syafaat. Syafaat untuk siapa? Wahia liman mata walam tusyrik billahi syai'a. Syaratnya mendapat syafaat Nabi Muhammad matinya bawa iman. Ketika seorang mati bawa iman diaku sebagai umat Nabi Muhammad dan berhak mendapat syafaat. Tapi masalahnya Bu, siapa yang bisa menjamin kita mati bawa iman? Sedangkan ada di dalam hadis Arba'in Nawawi, di hadis keempat, sungguh mengerikan untuk sesiapapun, baik orang paling alim, paling soleh sekalipun, maupun orang paling maksiat sekalipun. Duh, ngerinya luar biasa. Ini hadis hebat banget dah. Nabi itu jika berujar atau bersabda itu menyeluruh maknanya. Yang tinggi nggak melambung sehingga lupa diri, yang rendah sehingga dia nggak merasa terpuruk sehingga dia putus asa. Apa hadis di Arba'in Nawawi? Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Bu, dengarkan baik-baik, ini penting. Ini hadis yang bikin ngeri setiap siapapun, walaupun seorang ulama maupun orang soleh. Apa Nabi bersabda? Jika Nabi yang bersabda sudah pasti benar adanya. Wa may yantiqu in anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nggak ada yang dinutuk atau diucapkan oleh Nabi kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa Nabi bersabda? Bisa jadi umatku, ada sebagian umatku yang jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Artinya dia soleh atau solehah, walaupun namanya Zakiyah, Rodiyah, Tini, Tuti, terserah dah. Artinya dia mah solehah banget, sholatnya, ngajinya, puasanya, sedekahnya, Qur'annya, zikirnya, sholawatnya, baktinya dan lain sebagainya. Jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal, tapi nasib di catatan Allah Subhanahu wa taala dia menjadi ahli neraka sebelum meninggal dunia oleng iman dan akalnya. Naudzubillah. Bu, ini kejadian, Bu. Merinding saya, Bu, ya Allah. Makanya sekelas Imamul Haddad, jangankan sekelas saya Fatimah, jangankan sekelas Anda, kalau lagi pengen minta mati husnul khotimah, ini penting. Justru itu adalah tiket pertama menuju keindahan kelanjutan berujung pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Imamul Haddad di dalam qasidah beliau, "Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftikari." Sampai pada fasal hajatan fin nafsi ya Rabb faqdiha ya khaira qadhi. Aku punya hajat yang mendesak pada diriku, ya Allah, penuhi hajatku wahai sebaik-baik hakim. Angkat tangannya tinggi-tinggi Imamul Haddad ketika ditanya sekelas Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang ratibnya, wiridnya dan semua dikir-dikir juga kitabnya istimewa, apa sih yang diminta? Kita pengen nyontoh, Beb. Ketika beliau ditanya, beliau jawab, aku pengen mati bawa iman, aku pengen mati husnul khatimah. Ya Allah, mintalah selalu itu. Mudah-mudahan nih, barang siapa yang pengen matinya bawa iman, maka lazimin, istiqomahin, rutinin, wiritin, ratib hadat bainal maghrib wal isya setiap hari. Bukan lagi mau pergi haji atau umrah doang ratiban, enggak, tiap hari habis maghrib habis isya, maka kau akan wafat insya Allah. Allah perturutkan husnul khatimah. Karena setiap malam kau merengek, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, ya dzal jalali wal ikram. Diulang berapa kali? 7 kali. Ya dzal jalal, wahai yang memiliki keagungan, wal ikram dan kemuliaan, amitna ala dinil Islam, matikan aku dalam keadaan Islam.
Maka insya Allah setiap malam kita merengek kepada Allah, Allah beri hadiah husnul khatimah. Kemudian di akhirnya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah wal qabul. Ya Allah dengannya, ya Allah dengannya, aku ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Insya Allah yang istiqomah Allah akan beri husnul khatimah. Saya jadi ingat Bu, saya jadi ingat guru saya Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi Solo. Kenal Bu, cucu langsung dari maulid yang barusan kita baca. Habib Anis Solo, smiling Habib, Habib yang terkenal dengan senyumnya yang luar biasa. Istri beliau sepupu ayah saya. Itu Habib Anis ketika sebelum wafatnya, saya setiap kali ke Solo pasti mampir, itu wajib buat saya ke hadapan beliau sampai ke makam beliau sekarang. Beliau dulu Allah uji dengan penyakit stroke, jantung juga. Beliau ketika stroke nggak bisa ngucap apa-apa, nggak bisa manggil sesiapa, bahkan manggil menantunya pun nggak bisa. Tapi hebatnya dan kewaliannya, sholat dari mulai usolli sampai salam beliau dengan lancar mengucapkannya. Kelihatan kan kewaliannya, saya saksi hidupnya. Dan manggil mantunya lagi nggak bisa, Qasidah yang selalu dilantunkan. Ketika beliau wafat, Habib Syekh melantunkan itu dengan derai air mata karena ingat di akhir-akhir usianya beliau selalu mengucapkan Allahu Allah, Allahu Allah, amitna ala dinil Islam, Allahu Allah, Allahu Allah, amitna ala dinil Islam. Ya Allah, ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam. Beliau wafat di hari Senin Bu, begitu bagaimana wafatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke hadis yang tadi, catatan nasib dia, walaupun dia solihah, tapi di catatan Allah dia menjadi ahli neraka. Sebelum meninggalnya dia oleng iman dan akalnya. Ini ada satu cerita di Jakarta, bahkan satu hari dulu beberapa tahun yang lalu, ada seorang yang nelpon kepala sekolah, kebetulan waktu itu nelpon, baru assalamualaikum udah nangisnya kayak apaan tahu. Saya bilang, Bu, saya bilang, nangis tuh ada kali 10 menit, saya tungguin aja dia. Habis gitu dengan terbata-bata dia mengatakan, Ustazah, saya gagal sebagai sahabat yang baik untuk sahabat saya. Maksudnya apa Bu? Ibu belum cerita kok udah nanya begitu. Beliau bilang, saya punya sahabat Ustazah, solihahnya luar biasa, guru juga. Beliau kepala sekolah, ini guru, sahabat. Puasa Senin Kemis gak pernah tinggal, sholat tahajud gak pernah bolong. Pokoknya amalannya, solihahnya luar biasa. Bahkan waktu itu kita ke Bali, nginep barengan sekamar. Jam 3 dia udah sholat, saya masih molor. Sebelum kita rapat dia sholat duha, saya sampai malu hati dan minder punya sahabat seperti dia. Terus saya bilang, Allah uji dia dengan penyakit yang belum ada obatnya, kanker, dan kebetulan ketahuan dah stadium lanjut. Rupanya shock dia, berubah akal dan imannya. Ya Allah, seolah-olah dia protes, ya Allah kenapa aku ibadah dan aku taat, aku salihah, kau uji dengan penyakit yang mematikan. Sampai di akhir usianya Ustazah, saya talkin dia la ilaha illallah. Dia malah liatin saya aja, bilang la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah sebagai penghujung usiamu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang terakhir ucapannya sebelum roh lepas dari jasadnya adalah la ilaha illallah, dipastikan dia menjadi ahli surga selamanya.
ini tiket menuju surga. Justru ustazah malah saya dipelototin sama dia ustazah, dan sebelum matinya saya bilang la ilaha illallah, dia buang muka, kemudian dia meninggal dunia ustazah. Saya ngerasa nggak berhasil menjadi sahabat yang baik untuk dia. Apa sebabnya itu ustazah? Orangnya solihah banget dan saya saksi hidupnya. Saya bilang wallahu a'lam bu, memang ada hadisnya. Ngeri banget, ngeri. Mungkin dia selama ini, mungkin nih bu ya, dia selama ini beramal hanya pengen hiasan dan pujian manusia, bukan karena Allah semata. Baik-baik sama amal dan niat kita. Tapi kelanjutan dari hadisnya, bisa jadi dia beramal dengan amalan ahli neraka. Maksiat apa sih yang nggak dikerjain sama dia? Zina iya, minum iya, judi iya, segala macam iya. Sampai jarak antara dia dengan neraka singal hatta dira, tinggal sejengkal. Tapi nasib rupanya takdir Allah, di catatannya dia menjadi ahli surga. Sebelum meninggal dunia dia tobat berlinang air mata, dihapus semua dosanya bagaikan bayi yang baru lahir dari perut ibundanya. Maka nggak usah pakai sok alim. Hari ini kita mungkin alhamdulillah dapat hidayah, besok lusa belum tentu. Jangan mencibir orang yang hari ini bermaksiat, besok lusa belum tentu. Ada satu cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Ibu kenal Syekh Abdul Qadir Jailani? Kalau ibu bilang kenal, saya mau nanya kenalan di mana? Kenalin saya juga dong. Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang kutubuz zaman di zaman beliau. Kutub tuh kepala wali seluruh dunia. Bahkan beliau sampai mengatakan kakiku di pangkal leher segala wali. Beliau kalau lihat orang tuh tahu mana wali mana kuali. Satu hari beliau berjumpa dengan seseorang yang tukang maksiat. Dia bilang gini, mabok lagi. Duh, namanya juga orang begitu. Ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani kagak ada hormat-hormatnya, main tuding-tuding saja dia. Dia bilang gini, Syekh, saya mau bertanya 3 pertanyaan padamu, silahkan. Bukankah akhlak seorang wali adalah akhlak Nabi? Gak akan orang ditinggikan derajatnya kecuali punya akhlak yang mulia. Silahkan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. 1 pertanyaan saya kan tahu saya tukang maksiat, ngaku lagi dia. Apakah jika saya mau bertobat kepada Allah, Allah terima tobat saya? Wah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, tentu Allah itu menunggu hamba-hambanya yang ingin bertobat setiap waktu. Bahkan jika menemui hambanya bersimpuh dengan derai air mata, mengaku akan dosa dan menyesali perbuatannya, berjanji ke depan untuk tidak mengulang dengan dosa yang sama, lebih disenangi, lebih diharapkan, lebih membahagiakan dibandingkan seorang ibu yang kehilangan anaknya 20 tahun lamanya. Tuh anak sudah sukses, sudah kaya raya, kemudian bersimpuh di kaki ibundanya, Bu, aku adalah anakmu yang hilang 20 tahun yang lalu, yuk aku akan jadikan kau ratu di rumahku. Seneng gak Bu? Allah lebih senang menemui hambanya yang ingin bertobat dan menjadi lebih baik, lebih daripada ibu tadi jumpa dengan anaknya. Akan diterima. Oh, oke. 2, aduh, nanyanya udah kayak apa, namanya juga orang mabok. Diterima ya, jadi ya insya Allah diterima. 2, apakah Allah mampu meluruh habiskan seluruh dosa-dosaku yang bak gunung-gunung itu? Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah maha mampu, Allah maha mampu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Jelas Allah berfirman di dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad hingga sampai pada kita semua. Katakan wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada umatmu. Kepada siapa? Kepada hambaku. Katakan apa? Wahai hamba-hamba yang sudah kelewat batas dalam berbuat maksiat, yang berani kurang ajar kepada Allah padahal tahu dia Allah maha melihat, yang berani melanggar agama padahal tahu siksa Allah begitu pedih. Apa jawaban Allah?
bukan selanjutnya nerakaku panas, siksaku luar biasa. Allah tidak mengatakan itu di ayat tersebut. Justru Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kalian berputus asa dengan rahmatnya Allah. Seberapapun dosamu, baliklah kepada Allah, bersimpuhlah, mohonlah ampun, kemudian berusahalah untuk menjadi lebih baik, maka Allah akan bersihkan seluruh dosa-dosamu. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an, tuh semuanya Allah akan habiskan. Ditambah lagi di penghujung ayatnya, innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Udah double-double tuh. Oh, jadi Allah mampu ya. Allah maha mampu meluruh habiskan seluruh dosa-dosaku, mampu banget. Bahkan jika seluruh bumi orang seperti dirimu semua dalam sesaat, Allah mampu menghapuskan semuanya. Oh, baik. Yang ketiga, Syekh, aku akan bertanya padamu, silahkan. Jika aku bisa menjawabnya, aku akan jawab. Dan jika aku tak bisa menjawabnya, aku akan tanyakan kepada yang tahu. Syekh, mampukah Allah menjadikan aku si tukang maksiat ini menjadi sesaat menjadi seperti dirimu wali kutub, tapi berubah menjadikan dirimu sang wali kutub menjadi orang yang paling bermaksiat seperti aku? Pingsan langsung beliau, Bu. Begitu bangun dari pingsannya menangis terseduh-seduh. Beliau mengatakan, sungguh Allah maha mampu membolak-balikkan hati hambanya. Allah maha mampu memberi atau mencabut hidayahnya. Allah maha mampu berbuat apapun yang dikehendakinya. Mudah-mudahan yang sudah baik menjadi lebih baik, yang belum baik insya Allah menjadi baik. Berkah maulid-maulid yang kita hadiri nggak mungkin sia-sia. Jika karena hadir karena Allah dan Rasulnya, pulang bawa Allah dan Rasulnya. Baik-baik dalam niatmu, karena niat, karena amal tergantung niatnya, dan orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka perbaiki niat kita masing-masing dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk kita semuanya. Insya Allah kita jumpa dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik, di penghujungnya husnul khatimah dalam keadaan yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.